Sebenarnya ini ceritanya bagaimana Pak Ribut kok sampai kemudian sampai viral begitu Pak Ribut? Begini, saya membuat video itu kan kebetulan tidak sengaja karena waktu saya mengalami pandemi itu kan waktu pelajaran di sekolah, waktu ngoreksi, waktu mau pulang kan ngoreksi ya Pak ya. Itu ada beberapa murid saya itu menjawab soal itu lucu. Kemudian saya video. Karena murid saya itu bertanya kepada saya, Pak Ribut, kaum Sodom itu apa? Ya. Karena di dalam buku pelajaran agama Islam itu kan memang ada di buku paket. Terus saya bukan asli guru agama Islam. Kebetulan saja Bapak, saya itu menjaga mata ujian agama Islam karena guru bidang studinya sedang melahirkan untuk cuti. Oh, cuti otomatis, ya? Iya, otomatis saya itu wali kelasnya, otomatis saya harus menggantikan gitu Pak. Ceritanya begitu. Terus karena saya itu tanya dengan respeknya itu yang luar biasa, rasa ingin tahunya yang luar biasa, namanya anak kecil ya Pak, kan masih polos. Saya sebagai guru mau tidak mau yang harus menjelaskan dengan cara yang sederhana Pak, karena sekolahan saya ini berada di posisi pedesaan yang sangat pelosok. Di SD mana Pak, bisa disampaikan Pak? Karena anak desa itu kan nggak sama Pak. Kalau misalkan kita nggak memberikan materi atau penjelasan yang lebih sederhana, takutnya anak-anak didik saya itu tidak mengerti gitu loh Pak. Nanti kalau saya memberikan penjelasan yang lebih tinggi, takutnya anak-anak juga nggak ngerti. Akhirnya saya pakai metode yang sederhana, saya jelaskan dengan bahwa kaum Sodom itu laki-laki, mohon maaf, laki-laki mencintai sesama laki-laki, seperti itu Pak. Nah kemudian yang viralnya itu karena videonya dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena video tersebut itu kan panjang durasinya Pak. Katanya yang viral di Twitter itu kan hanya beberapa menit. Saya juga tidak terlalu aktif di Twitter. Jadi saya dapat info kalau video saya itu viral. Awal itu, kemudian Pak, di Twitter sampai kemudian di mana-mana Pak. Perasaan Pak Ribut bagaimana ini? Padahal kan videonya utuh cukup banyak ya. Kalau saya lihat sebenarnya kontennya selain menghibur juga edukatif ya, karena ada guru yang seaktif ini seperti Pak Ribut. Tapi perasaan bagaimana seperti itu Pak? Waktu diunggah di sosial, di media sosial seperti Twitter itu, saya sebagai guru misalkan digoreng-goreng kayak gitu, ya tergantung orangnya sebenarnya Pak ya. Kalau saya sih, orang mau menganggap saya itu jelek ataupun itu baik, itu tergantung orangnya. Seperti contoh halnya seperti video saya, tergantung orangnya Pak. Cara memahami dengan video saya bagaimana. Kalau memang orang itu menganggapnya negatif, ya itu tergantung orangnya. Kalau menganggapnya itu positif, ya itu juga tergantung orangnya. Padahal menurut saya video saya itu menurut saya biasa-biasa saja. Mungkin ada segelintir orang yang membuat video saya menjadi seperti itu. Padahal itu video saya upload di TikTok itu durasinya 5 menit lebih Pak. Kalau di TikTok, iya itu Pak. Ini sebenarnya niatannya Pak Ribut adalah dalam rangka untuk memberikan edukasi berikut ya? Iya, betul Pak. Kita nggak ada salahnya untuk memberikan edukasi kepada murid untuk usia dini. Karena apa Pak? Sekarang kan zamannya sudah modern. Apalagi teknologi, kemajuan teknologi itu kan yang sangat betul-betul yang gimana gitu Pak ya. Takutnya karena waktu daring, bukan menyalahkan daringnya Pak, enggak, mohon maaf. Karena kan anak-anak kemarin tuh waktu daring kan banyak yang megang HP. Kadang kan kalau kita sebagai orang tua ataupun guru, kalau kita tidak mengontrol anak didik kita, takutnya nanti buka yang macam-macam. Apalagi sekarang banyak loh Pak kasus-kasus seperti, mohon maaf, pencabulan. Ya Pak ya. Nah saya kan tidak ingin
murid saya itu menjadi korban seperti itu. Makanya dengan adanya murid saya yang namanya si April tanya kaum Sodom itu apa, saya menjelaskan. Yaitu tadi Pak, apa salahnya sih kita menjelaskan edukasi sejak dini. Yang penting tujuan saya itu baik dengan menjelaskan penjelasan yang lebih sederhana biar murid saya itu lebih mudah untuk memahami apa yang saya maksud. Baik. Itu berarti siswa kelas 3 kalau tidak salah ya Pak? Kelas 2 Pak. Tapi memang ini kan Bapak hanya menyampaikan saja karena memang secara materi ada ya di buku ada, ajarnya ya, panduannya ya. Kebetulan itu soal PTS Agama Islam kemarin. Kebetulan soal ujian. Dan soal ujian pasti merujuk pada buku panduan kan? Iya Pak, betul ada memang. Baik. Ini saya melihat sosok yang agak cukup kritis ya. Di situ ada anak kecil namanya April ya. Lucu juga itu berarti sebenarnya. Jadi sebenarnya niatan Bapak hanya memberikan tanggapan saja begitu ya. Ini jawaban memang seperti itu sesuai dengan ada yang di buku begitu ya Pak Ribut ya? Iya, betul Pak. Kalau melihat sebenarnya secara respon dari masyarakat kan banyak ini Pak. Berpengaruh tidak terhadap pola mengajar dan juga barangkali siswa yang di sana Pak? Kenapa Pak? Nggak dengar Pak. Ada pengaruh tidak terhadap pola mengajar Bapak kemudian juga siswa di sana akibat ramainya video ini Pak Ribut? Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Semuanya positif Pak. Metode semacam ini juga nyaman ya dilakukan di sekolah ya? Alhamdulillah. Gini Pak, saya melakukan metode pembelajaran itu pada waktu mau istirahat sama menjelang mau pulang sekolah di saat tebak-tebakan siapa yang bisa duluan, siapa yang bisa jawab pertanyaan pulang duluan. Biasanya gitu saya Pak. Seru nih Pak. Jadi zaman SD saya juga gitu dulu Pak. Iya, kalau waktunya pelajaran di kelas berlangsung saya tidak berani Pak melakukan video karena takutnya satu mengganggu pelajaran yang ada di dalam kelas itu Pak. Saya nggak berani kalau itu Pak. Jadi saya mempunyai kesempatan membuat video di saat istirahat sama mau pulang. Karena saya sering melakukan tebak-tebakan untuk mengasih anak-anak hadiah untuk meningkatkan kualitas belajar anak untuk menjadi ingin bisa, rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi. Dampaknya dengan metode seperti itu apa yang terjadi di siswa Pak? Semangat belajarnya lebih meningkat. Karena gini Pak, sekarang gini Pak, murid kan kalau diembel-embelin, kamu mau hadiah nggak? Tapi jawab dulu pertanyaan, otomatis kan rasa ingin tahu, rasa ingin menjawabnya kan semangat sekali karena di belakangnya kan ada embel-embel. Wah, oleh hadiah lah iso jawab kan, otomatis kan anak lebih semangat belajar Pak. Iya, Pak Ribut juga sepertinya dengan murid-murid ini sangat dekat ya Pak ya? Dekat sekali, alhamdulillah Pak. Karena saya itu bukan dekat sekali sih Pak, sangat dekat karena saya mungkin guru seni itu ya Pak ya. Jadi saya itu dulunya itu memang saya ngajar tari Pak. Jadi saya itu koreo. Makanya nama akunnya Air Dancer Management ya? Iya, memang koreo, iya Pak. Kebetulan saya juga penari latar, terus kebetulan juga sering ngiringi artis-artis dari Jakarta. Sekitar 3 artis dari Jakarta dulu Pak. Kalau kemudian ceritanya sampai jadi guru begitu bagaimana Pak? Memilih jadi guru daripada penari? Karena gini Pak, dulu Bapak semenjak Bapak itu jadi kepala desa, Bapak itu sangat tidak setuju kalau anaknya itu menjadi seorang penari. Kamu mau jadi apa kok katanya nari? Saya harus dituntut harus sekolah di pertanian. Karena Bapak dulu itu kan mungkin saya punya jabatan Pak, teruskan sawai, mungkin kayak gitu ya Pak ya di bidang pertanian. Akhirnya saya sekolah di SMK Negeri 1 Tekong Pertanian jurusannya Pak ya. Kemudian kuliah juga gitu Pak. Kamu harus kuliah di pertanian. Nurut Pak. Akhirnya saya nggak kerasan pindah lagi. Pindah dari UNED Jember, saya pindah ke STKIP PGRI Lumajang. Dari situ saya pindah langsung ke PGSD Kanjuruhan Malang, Universitas Kanjuruhan Malang. Dari Universitas Kanjuruhan Malang, saya terakhir ke S1-nya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pindah-pindah dong kuliahnya Pak? Ya, pindah-pindah karena atas persetujuan orang tua tidak mendukung kalau saya itu terjun di dunia tari. Karena sekarang sudah ada hasil dengan karya saya, mungkin karena saya sudah bisa menciptakan dengan hasil karya saya tentang seni, otomatis sekarang Bapak mendukung gitu Pak. Jadi saya itu kalau ngajar di sekolahan itu guru terbang Pak, jadi panggilan. Ngajar nari di sana, nari di sini, nari di sana, nari di sini, nari di sana, jadi keliling. Jadi Bapak ini berarti honorer ya berarti ya? Honorer, saya itu ngajar di 7 lembaga pendidikan Pak. Luar biasa ya Pak Ribut ya? Iya, terus karena sekarang tuntutan, karena PNS di sekolahan saya itu pindah, jadi mau tidak mau saya harus menjadi seorang guru yang benar-benar guru, yaitu guru kelas. Berarti sekarang tidak ngajar mapel tapi ngajar kelas ya? Guru kelas ya? Ngajar SD. Kelas tapi Senin sampai Kamis. Kalau untuk Jumat Sabtu saya pakai guru terbang Pak, jadi keliling di 7 lembaga
pendidikan tadi itu Pak, saya membagi waktunya. Jadi satu hari bisa ke 3 sekolahan, 4 sekolahan gitu Pak. Menghadapi siswa-siswi yang seperti April yang kritis, bahkan kadang dalam tanda kutip ngelunjak ya, berani sama gurunya, begitu bagaimana Pak? Memang harus lebih di pendekatan guru lebih ini Pak, lebih sering di nasihati. Karena gini Pak, mungkin ini anak desa kan polos Pak, apalagi anak kelas 1, 2 itu otomatis ngomongnya masih ini loh Pak. Kadang nggak terkontrol, kadang ada yang terkontrol kan gitu Pak. Namanya juga masih anak-anak gitu Pak. Yang penting anak-anak saya itu tidak ngomong yang jorok-jorok gitu Pak. Yang penting itu Pak. Saya melihat di videonya ini Pak Ribut juga tidak hanya akrab, tapi ketika menyampaikan juga lugas, jelas. Bahkan anak-anak juga menerima dengan baik meskipun dengan nada tinggi ya. Saya melihatnya beberapa begitu. Ini bagaimana bisa begitu Pak Ribut? Ya mungkin karena pendekatan itu tadi Pak, sehingga anak-anak nyaman sama saya. Ya. Ini sempat jadi perbincangan tidak Pak di kelas, misal Pak Ribut yang sempat viral ini Pak kemarin Pak? Ya. Sempat sih, pertama itu, aduh Pak Ribut kok viral Pak. Sempat kalau orang yang nggak paham dengan dunia sosmed mungkin hati-hati loh Pak. Mungkin ada sih sedikit orang, tapi nggak semuanya. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang itu masih Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga kedepannya saya lebih harus berkualitas lagi dan lebih baik lagi gitu Pak. Tadi saya sebenarnya sempat agak tertarik ketika Pak Ribut menyampaikan ingin melindungi anak didik dari kekerasan seksual begitu ya, dan penyimpangan seksual yang lain sebenarnya. Sebenarnya kalau Pak Ribut melihat edukasi terhadap anak yang berkaitan dengan agar mereka terhindar dari kekerasan seksual ini sejauh mana selama ini Pak Ribut? Sebetulnya sih kalau menurut aku sih apa ya Pak ya, ndak ini kok Pak, nggak ada apa-apa kayaknya Pak. Tapi hanya saja kepanggilan hati ya Pak Ribut ya. Iya, kita ingin siswa-siswi kita seperti itu gitu. Iya, memang Pak. Makanya saya kemarin itu menjelaskan agar tahu perbedaannya ini, biar murid-murid saya itu lebih hati-hati gitu loh Pak. Cuma itu saja. Jadi mohon maaf, saya sebagai pengganti guru agama, saya bukan mengajar guru agama Islam, karena kalau menurut saya kalau untuk membahas soal agama itu kan sangat ini Pak, sangat hati-hati. Jadi saya takutnya itu nanti salah ngomong, nanti otomatis kan menjadi pro dan kontra. Makanya kalau untuk urusan agama saya lebih hati-hati lagi Pak. Maksudnya itu misalkan dengan konten saya yang ada di video saya itu, misalkan ada orang yang mencomot ataupun saya punya kesalahan misalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya apresiasi, ini bagus sekali Pak Ribut ini menyampaikan permintaan maaf di media secara terbuka, menunjukkan bahwa harusnya guru seperti ini. Pak Ribut ini bisa dalam tanda kutip ada rasa penyesalan begitu, atau semisal ada rasa-rasa yang tidak enak dalam hati ketika video ini sempat viral Pak Ribut? Kalau menurut saya sih video itu nggak ada salahnya sih Pak. Menurut saya kan tergantung orang yang menyikapi. Kalau orang itu menyikapi dengan tanda kutip negatif, ya tergantung masing-masing orang individunya Pak. Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja. Cuman saya ini minta maaf bukan masalah video itu Pak. Saya minta maaf takut salah dalam memberikan informasi untuk ajaran agama Islam tadi. Itu yang saya takutkan. Karena saya juga beragama Islam, karena saya harus jaga agama saya sendiri. Itu Pak, biasa. Seperti itu. Ada kabar juga ini ya, ada pemanggilan dari dinas terkait, itu bagaimana Pak Ribut? Oh, itu cuma klarifikasi aja. Maksudnya itu dinas memesankan, kan sempat viral kan, kaget. Ya hati-hati kalau bikin video, takutnya nanti itu dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Cuman itu saja. Tapi tetap lanjut kan Pak videonya kan Pak, kontennya kan Pak? Tetap lah Pak. Kalau saya untuk hal positif saya tetap lanjut untuk apa ini, untuk pendidikan. Saya tidak juga ngikutin loh Pak, kontennya loh Pak. Iya, amin. Saya kalau untuk dunia pendidikan, saya mengabdi, ikhlas. Saya tidak untuk embel-embel untuk menjadi, misalkan gini Pak ya, mohon maaf ya Pak. Ya. Kan saya sudah 19 tahun menjadi guru honorer ya Pak. Luar biasa sekali. 19 tahun. Jadi itu saya itu misalkan ditakdirkan menjadi seorang PNS, alhamdulillah. Kalau memang betul kalau memang itu tidak ditakdirkan menjadi seorang PNS, ya juga alhamdulillah juga nggak apa-apa. Karena saya di sini kan saya punya ini Pak, kesibukan usaha, jadi bisnis. Jadi saya memang kalau untuk dunia guru saya benar-benar ikhlas untuk mengabdi.
Tapi saya boleh Pak nitip pesan di radio ini Pak? Boleh silakan Pak. Boleh ya Pak ya. Mudah-mudahan buat Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia yang terhormat, yang kami banggakan, yang kami hormati, juga Menteri Pendidikan Pak Nadiem Karim, mudah-mudahan guru honorer yang berada di TK, SD, SMP, SMA maupun yang lainnya, mudah-mudahan kesejahteraan guru lebih ditingkatkan. Terus mudah-mudahan yang belum menjadi seorang PNS, mudah-mudahan guru yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan diangkat semuanya. Amin. Tanpa melalui ujian maupun tes. Karena guru mengabdi ini sangat luar biasa Pak. Menjadi guru Sokwan itu berpuluh-puluh tahun untuk mendidik anak menjadi pintar gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ribut ya. Sukses selalu Pak Ribut ya. Jangan berhenti berkonten untuk mengedukasi masyarakat Pak Ribut. Ya, amin. Selamat siang Pak. Demikian pendengar guru SD di Lumajang, Ribut Santoso.